أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما يعلمان من أحد Al-ayat. Ayo sambil memperhatikan ya, memperdalam kajian Al-Quran. Wattaba'u, dan mengikuti, manut bahasa Jawa, manut artinya mengikuti, ma kepada barang taslus syayatin yang dibacakan oleh para setan. Nah, ya. Wattaba'u lan pada ngikuti ma terhadap barang perkara apa? Taslus syayatin yang dibaca oleh setan. Ala mulki Sulaiman, atas kerajaannya Nabi Sulaiman dulu begitu. Wa ma kafaro Sulaiman, dan tidaklah kafir Nabi Sulaiman itu. Walakinnas syayatin kafaru, walakinnas syayatina kafaru, walakin tetapinya syayatin para setanlah kafaru itu yang pada kufur. Yu'allimuna, mulang, paham mulang bin mengajar. Yu'allimuna, setan mengajar nasa terhadap para manusia. Mengajar apa? Sihir. Paham sihir? Ya mantra-mantra itu aran sihir namanya. Bim salah bim sihir. Ilmu setan. Wa ma unzila ala malakaini bibabila Harut, negara Babilonia. Wa ma unzila alal malakain, wa ma unzila, dan barang yang diturunkan alal malakaini atas dua malaikat, bibabila itu di negara, di tanah Babilonia. Sekarang sudah tinggal ada, sekarang dia apa Babilonia ya? Ya? Itu sudah. Harut wa Marut, yaitu malaikat Harut wa Marut isinya gitu. Dua malaikat tadi yang menurunkan ajaran yang sesungguhnya diutus oleh Allah setelah pasca meninggalnya Nabi Sulaiman untuk mengatasi sihir-sihirnya para setan ini di negara Babilonia, yaitu Harut wa Marut. Panjang ceritanya kalau mau diceritakan sejarah Harut wa Marut, ini malaikat yang menjadi manusia. Tani jadi manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin, wa ma yu'allimani lan ora mulang, hasilnya mengkonon, dan tidak mengajarkan dua malaikat itu. Yu'allimani
min ahadin, pada satu orang pun. Mengajarkan sihir. Hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sehingga yaqula, berbicaralah dua malaikat itu, innama, sesungguhnya, nahnu fitnah, aku itu difitnah. Fala takfur, maka janganlah kufur kamu. Wattaba'u ma tatslu, wattaba'u, lan ngikuti, ma, terhadap barang, tatslu, sayatin, yang dinyanyikan oleh setan. Ini yang perlu hati-hati. Kalau ceritakan di sini alal mulki Sulaiman, ya bukan hanya cuma pada alal mulki Sulaiman, bukan hanya tentang kerajaan Sulaiman, cuma ini sedang lagi menceritakan tentang pasca di zamannya Nabi Sulaiman meninggal. Kesempatan ya, karena dulu memang diatur tunduk setunduk-tunduknya para jin kepada Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, terduduk di atas kursi kerajaannya. Nah, setan ini mengada-ada menceritakan bagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengajarkan tentang sihir-sihir itu. Bisa berjalan di air, itu setan, itu sihir itu. Nah, itu diambil kesempatan oleh setan setelah nabinya meninggal dunia. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengajarkan begitu. Nah, ini bentuknya setan juga, bentuk setan yang manusia, bukan bentuk setannya, Karena setan itu manggol, menetapnya di hati. Makanya wataba'u, ngikuti mata selu, kepada yang dibacakan oleh setan, yang dinyanyikan oleh setan. Ya lah, ini kalau begitu, itu setan. Hati-hati, Nabi Adam aja sampai keyakinannya bisa hilang. Setan gue mengono biyamini wasimalihi, dari depan dari belakang, maksudnya supaya hilang keyakinan manusia. Kadang-kadang kawan susah meyakinkan sesuatu perkara ke setan. Makanya suruh ilmunya kayak mengkanan berarti setan. Gusti Allah ngajaraken fa idza qara'na Qur'ana fa'ata'id fasta'id billah. Ketika membaca Quran, ndeleng apa mbu apa, akale ndeleng sesuatu perkara apa yang ada di muka bumi ini, fasta'id billah. Berlindunglah kepada Allah supaya jangan disesatkan, akhirnya menimbulkan pendapat sendiri. Yang pendapat itu dijadikan menjadi alasan yang ujungnya bisa menyesatkan. Mulane pinter-pinter wong ngomong, pinter-pinter. Kita dilihat, tinggal kita dibaca pola akhirnya nanti. Akalnya sing Gusti Allah, kecerdasannya ya dari Allah. Cuma pola katanya ini mengacu kemana? Pada Quran, apa kepada setan? Itu nanti jelas, benar. Mana di debat hati-hati, debatnya biasanya gawa digemblongi, dinyanyikan oleh setan, ditabui, dimusiki, gawa amarah. Ujung-ujungnya
meninggalkan kesan yang tidak baik. Wong debat ya ini, wong tukaran. Nah, biar itu alasannya hukum tetap saja begitu. Wa ma kafara Sulaiman, ya makanya Allah menjelaskan wa ma, dan tidak kafir, tidak kufur Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kufur. Walakin asyayatin, tetapi setanlah yang kufur. Yang pada kufur yu'allimuna, pada mulang ning manusia sihir, mulang sihir. Awal mulane sihir ana ning alam jagat dunia. Itu bin mantra-mantra itu ya. Itulah awal mula. Begitu dukun, berbagai macam dukun di muka bumi, hampir di seluruh dataran negara manapun banyak tukang sihir. Jadi orang usah heran mana ini. Kalau kita sudah melihat Al-Quran kayak begini, yu'allimuna, mulang setan, ni manusia nasab ya, ni manusia. Mulang apa? Mulang sihir. Ya bisa kabeh. Oh sudah, hanya tidak heran sudah. Allah menyatakan sendiri. Jadi enggak usah heran. Ada orang hidup bisa terbang, ya itu sudah setan gurune. Oh. Wong Dayak jogoloke terbang, setan gurune. Oh nah. Bareng ana mbah-mbah dukun-dukunan anu rupane ustad anu wah ini kemasukan ini walah dedemit ya. Nah itu setan sing mulang ning atine. Akhirnya menyesatkan gue. Yang lebih berbahaya itu punya sugesti. Akhirnya timbul suudon kepada orang. Oh berarti dia dianu sama anu disantet, ditenung macam-macam. Iya, pian begitu. Kita kangen orang payu-payu kan. Wis payaku disiram banyu uya lah. Pan banyak mabri banyu uya ku apa hebatnya air uya. Oh, iya kan. Air garam apa sih untuk apa begitu. Jadi enggak usah takjub, enggak usah ajib kepada sesuatu perkara yang dimainkan oleh setan. Golok terbang memang ada begitu, tetapi tidak ada kekuatan bagi orang-orang mukmin. Tetap walinya kita adalah Allah. Asal dideleng wae. Terus pas Said billah, mohon pendidikan Gusti Allah, orang bisa apa-apa. Ya karena kita wedi ya salah. Dilawan karo takwa, karo ikhlas. Akhirnya dibantu karo adanya takwa dan ikhlas iman itulah juga dapat bantuan dari Allah. Lah tentarane Gusti Allah. Artinya orang-orang mukmin yang mendapatkan bantuan kekuatan dari Allah. Kalau dalam Quran disebut para malaikat. Enggak ada malaikatnya enggak mungkin dapat dilihat begitu. Tetapi kekuatannya yang ada pada manusia itu yang tidak wajar. Sampai ditakuti oleh orang-orang kafir ketika perang Badar. Lah iya. Wong 300 wong lawan 1000 tuh kayak apa wedi. Karena 1000 orang itu banyaknya kayak apa, kita cuma 300. Tapi Gusti Allah nurunaken kekuatan malaikat dengan 10.000 malaikat. Coba kelipatnya berapa tuh malaikat siji kekuatannya kayak apa? Nyenggol bumi bae. Ya begitu. Tetapi bukan malaikat wujudnya, tetapi di hati manusia itulah kekuatannya luar biasa, yang bukan wajar lagi untuk dimiliki oleh manusia. Itulah bantuan dari Allah. Wala ya'lamu junuda rabbuka illa huwa. Tidak ada pernah yang akan melihat tentang tentaranya Tuhanmu ilahu kecuali Gusti Allah. Surat Al-Mudaththir mengkonon. Orana wa ma ya'lamu junuda rabbuka illa hu. Ketentaraan Gusti Allah ternyata bantuan.
Makanya di luar kesadaran. Ketika datang pertolongan Allah, musibah datang loh. Tiba-tiba kali semua 10 meter bisa diloncati, les ya. Tuh, karena bantuan dari Allah. Lah begitu jangan diulang lagi. Nah dulu aku dapat coba-coba mau benar kecemplung. Loh begitu. Lain saat itu dengan saat yang disengaja oleh kita beda. Ketika dalam keadaannya sudah menentukan, datanglah pertolongan Allah. Mari jari Nabi Musa sing sabar. Ning Bani Israil. Ya wisaate. Pukul idrib bila habil hajar. Pentung, pukullah dengan tongkatmu hai Musa. Iya, aku anak-anak syariate. Apa tongkat? Ya, tongkatnya Nabi Musa bisa membelah. Bukan tongkatnya bisa membelah. Bukan. Illa biidnillah. Dapat pertolongan dari Allah. Spontanitas lautan kayak daratan. Firaun tidak menyadari bahwa itu adalah lautan yang dibelah. Itu tidak menyadari. Ngejar. Ada di ujung Palestina, naik di perbatasan. Ditutup lagi lautan. Wis baru Fir'aun tobat namun terlambat ya. Masya Allah. Ketiga wong oleh pitulunge Gusti Allah asal yakin. Iki mung lakoni puasa 7 dina berarti pukul aduh anti goblok. Jangan nanti pukul dipentung ya lara coba bae. Oh, apalagi ya. Wis macem-macem. Sampai makan dilawan sampai enggak enak makan lombok yang 40 hari tujuannya cuma ingin anti pukul geblek ya itu lihat tukaran ya. Jangan coba-coba menantang orang. Wong ada lemahnya turu di kantem iku ya. Ning zaman nah ya ning zamane wong tuane mamane nasi ngono. Kue ketua Banser paling diwedeni zaman setelah DI ya. Setelah 65 wis menekan orang uangnya diwedeni Banser ketua Badr. Ya buru gotrok itu kereta yang bawa tebu ya. Itu diangkat aja kayak slender lah gitu. Slender itu diangkat. Tetapi ya begitu, anak apes ya. Ketika punya masalah karo wong diadang, ting wong mau. Diadang turune ning tambak. Arane murahi. Akhirnya apa? Dia ditenggal gulune. Turun pondok, di pondok kecil ditambak, kepalanya di luar, badannya di dalam. Tadi di pondok. Dikubur, digoleti, akhir setelah 40 hari ketemu, buminya meledak dewek. Diperiksa tim polisi, konangan, sing matenan ya. Ternyata ya ibu wis direncanakan di wong pirang-pirang karena kesombongan. Monggo anak apa sih? Mau anti pukul anti apa? Wah, ya, waktu ini mati ya mati. Pir ngaun bae mati je. Namrud Firaun ki nantang pangeran. Wis monggo nang. Jadi wattaba'u ajamanut sekolah kepada apanya yang dinyanyikan oleh setan ini harus dipaham. Harus dipaham lebih mendalam. Hati-hati kalau perkara-perkara yang timbul di dalam hati yang mengarah kepada sesuatu yang madorot. Yang kadang-kadang kita tidak mengerti itu adalah ajakan setan. Ini wattaba'u ma tatlu syayatin. Ya buktinya jelasnya begini aja. Kita sholat. Kita tujuannya sholat menghadap. Tetapi setan dalam pernyataannya kepada Allah akan menghadang anak cucunya Adam
dari depan diadang ning ngarep. Akhirnya tidak sampai kepada Allah. Itu aja sudah jelas loh. Ada aja loh. Lagi sembahyang kalingan, aduh duit jalain ning endi? Uang taruh di mana? Dompet ya. Terus perkara-perkara terus bertubi-tubi. Semaksimal mungkin setan berusaha supaya gagal di dalam perjalanan manusia menuju Allah bagi orang-orang yang beriman. Coba. Ini bagi orang-orang yang berusaha untuk datang kepada Allah. Apalagi yang tidak berusaha, maka sebagian 99% itu gagal. Tidak dikenalkan kepada Tuhannya. Yang 1% ini masih diupayakan oleh setan. Biarkan dia menuju kepada Allah, tetapi berusaha untuk digagalkan. Tapi Gusti Allah nyelametaken. Illal ladzina amanu wa amilus shalihah. Kecuali orang-orang yang beriman, artinya yang selalu ingat kepada Allah, wa amilus shalihah, yang mengamalkan amalan yang shalih, yang benar, yang berdasarkan hukum, tidak asal melaksanakan ibadah, tidak ada jalur hukumnya. Itu salah di dalam penataan ibadah. Mana ini wah kudu paham hukum supaya benar cara melaksanakan ibadahnya, mengikuti nur, mengikuti tatanan hukumnya Allah dan sunnah Rasulullah begitu. Nah, itu namanya tidak watabau mataslus sayatin. Karena yang diikuti adalah hukum dari Allah. Maka jelas ibadah tanpa melalui hukum, ini sudah. Ini kalau dinyatakan mengikuti setan ya orang diterima. Aduh. Orang sholat itu setan. Iya sholat, cuma wujudnya sholat, tetapi tidak la'aqimus sholat. Kan begitu, wujudnya kamu sholat. Nah, iya udah, makanya ahli syariat mau dibilang begitu ya nggak terima. Yang penting sholat ya sudah, kalau yang penting sholat ya sudah. Berarti asal wujudnya sholat, yang penting sholat. Tapi pentingkan sholat. Akimis sholat, pentingkan sholat. Jangan yang penting sholat. Nah begitu, asal sholat beda. Bismillah dalam Al-Qur'annya begitu kan, tidaklah wujuda sholat, tetapi akimis sholata li zikri. Jenengaken sholat, benarkan sholatmu li zikri, supaya mengingat aku. Kan angel kok. Ya kenyataannya kan begitu. Tidak li zikri, tapi li, aduh macam-macam. Ya itu sudah begitu kan. Kenapa? Ya itulah setan bocah, setan menggonon. Betul-betul menyata, betul-betul nyata setan itu ya. Ini bewata umata terus ayat ini. Terus langsung misal. Wa ma'u kembali lagi tadi ya. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna. Walakinna syayatin, tetapinya setan, para setan ini. Kafaru iku kafaru pada kufur. Yu'allimuna, mulang lalu ngajar. Nih kamu kepengen begini, ini amalannya. Kamu semar mesem macam-macam, jaran goyang kayak. Wah, iya apalagi. Weh, hati-hati kok akeh lah, banyak juga. Mantra-mantra Jawa itu suruh kayak jutaan mantra. Model apa bae. Wis. Pirang-pirang kemat, anak kemat kemut, anak masyaallah. Tahu kemat bin? Iya, kayak tahu, jangan dikajarkan kematmu bin, bahaya Fitri. Aduh. Nah, kayak ilmune setan sing munine sing harus padahal harus amal itu orang ajaraken.
Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Enak diceritakan namun jangan. Wa ma unzila dan barang yang diturunkan alal malakaini atas dua malaikat bi Babil di negara Ababil, yaitu Harut wa Marut. Batna Sulaiman ke negara Ababil. Ya ini si golonganane Palestina. Ya, malaikat ini. Tapi jaluk diisi nafsu. Wa ma yu'allimani min ahadin wa ma yu'allimani lan ora mulang sapa malaikat. Berarti sing mulang ke setan yang mengajarkan berbagai macam mantra-mantra. Sampai gawe kitab setan gue. Ya wong ngono kan. Sing watabau saya mengikuti setan iki gawe kitab. Arene kita palak, malah hati-hati. Palak hati-hati ya. Jumat Kliwon lahire kiye mene cah mene. Kok matune sing kene. Ya janggo pedoman. Janggo pedoman rol. Repologi ya mate mene malang megong mene. Urusan kepedoman kaya mengkono. Laka awal kita sing kaya mengkono langka kecuali awalnya setan sing ngajaraken wis ngono kan aja tenggo berdingan naga dina naga bumi naga loh macam-macam wong pan gawe keder pan kawin diatung Khairul Senin apa Senin Klimos pas apa bersamaan karo gerhana bulan ya wah pantes wong ireng gedeng wadone uswah dina kiye diatung. Waduh kawinan ora kena dina kiye mundur maning kalak aku yang ngejengker. Ya aduh masalah sampai nunggu akibat hitungan. Kudune metu sing lawang buri madhep menghadap ke utara ke selatan mumet derene. Setan gawe bingung dhewe. Wis ngono. Aja nggone ilmu balak sing kaya mongko. Cikul Sugiyadi akibatnya kaya takdir. Khairul Rebo, uswa Jumat. Oh, mangane kudune kaya kiye. Macam-macam hitungan ke laka dasar hukume. Nek perkara laka dasar hukum yang metune sing setan. Hati-hati ilmu balak. Primbon-primbon sing ora bener hati-hati. Pernah tak debatakan wae kon. Ki awale sing endi kitab iku? Jalure sing endi? Nek ora anak Kanjeng Nabi tidak menceritakan, karena ini bukan kias, ini bukan ijma, ini karangan yang bisa menjadikan orang itu sugesti seakan-akan menentukan nasibnya seseorang. Maka jelas itulah karangan setan. Berarti jelas zamannya Nabi Sulaiman ki palaku ya. Iya. Walaupun bener palaknya aneh sekali zaman Sulaiman ternyata karangan setan sampai bisa mengkene. Ditakoni di malaikat Jibril, dua malaikat Aramika. Waktu kia malaikat Jibril, Mikail ana ning endi? Coba namun kawan pinter. Gawe kitab ya. Menurut kitab palak ya ana ning ngarepane nyong wah langsung direbut kitab mau. Setan karena setelah direbut baru suaranya pedoman, tetapi kan bisa dikarang. Mulane ini akibatnya karena laka pedomanane yang ngarangnya muyang-muyang orang karuan-karuan. Kayak rumah madhepe mana? Waduh, Masya Allah sajene kiye. Nasi kuning, ayam setengah mateng. Masya Allah, pada budak kayak. Sampai umpan kawin di ora dadi-dadi.
sing ringkes bae lah ayo ngono. Jadi jangan watabau mata terus sayatin. Sedangkan malaikat maut ini tidak mengajarkan bermacam sihir, tetapi setan lah sing ngajaraken. Jadi dulu zamane malaikat Harut wa Marut ana sing diajaraken, sing dipitnah kang ting setan bahwa ini dari Harut wa Marut. Iku doa sing tujuane nggo mecah perjodohan. Jadi kon seneng ning wadone, wong ning wadone kowe ana ramal apa manterane kowe ana. Pecah memang pecah luar biasa. Nah, kowe donga kowe sing malaikat Harut tapi dudu kanggo tujuan mecah. Ngono cuma ding setan diberdayakan begitu. Maka jadilah fitnah. Dong Harut wa Marut. Padahal Marut tidak mengajarkan wa ma yu'alimani min ahadin. Hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sehingga sampai mengucap dua malaikat mau, sungguhnya aku ini adalah fitnah ya. Fala takfur maka janganlah kufur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Fayata'allamuna tuh. Maka pada menahu pada kepengen berguru. Fayata'allamuna kemana berguru. Minhuma saking Harut lan Marut. Ma yufarriquna bagaimana cara misah bihi kelawan donga mau bainal mar'i wa zauji antara perjodohan. Kurang ajar beli ngono. Padahal setan orang, padahal malaikat dia orang ngajaraken. Jadi ngurupani ning dua malaikat mau. Sehingga wong-wong ngomongaken bahwa kue mantrane Harut wa Marut padahal setan sing ngajaraken. Ana mantrane dongane ana wis ora diajaraken lah. Bahaya. Tetapi begini, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Wa ma hum dan ora ana, bahwa tidak ada bagi semuanya itu bidharrina madorot. Orang bisa madorotaken bihi kelawan donga-donga mau. Orang artinya aja gede maksudnya. Karo mantra-mantra mau nek kon deleng haji dukun ka bisa macam begini. Lau sudah illa biidznillah jari Gusti Allah. Tetap atas izinnya Gusti Allah. Ya Fir'aun bisa diudani di manusia zaman samono ya karena izinnya Gusti Allah. Tujuannya kanggo ujian Bani Israel. Semoga. Tetapi namanya manusia sudah tahu yang demikian begitu. Wa yata'allamuna pada belajar pada berguru. Maya guruhum kepada barang yang madorot tadi. Wala yang fa'uhum yang tidak manfaat. Biasanya senengnya mengkonon. Aduh. Ayalah lunga ning kae gayo. Dari mana siapa berguru. Ini niki samdoleh ya. Dongane mandi dagang langsung jaspleng. Us. Nah, mengkonon. Karena waya ta'allamuna berguru. Luruh mbek-mbek. Tahu mbek-mbek doa-doa mantra-mantra. Hati-hati bin begitu. Cuma siana kan ya sira kepen bisa kamu kalau ingin bisa begini nih amalannya itu hati-hati ngono. Nah, ke aplikasi yang sangat licin, sangat halus. Bentuk penyesatan yang tidak terasa. Baca hasbunallah ni'mal wakil wa ni'mal. Tuh bacanya begitu.
Ada sholawatnya geding, tetapi mengarahkannya ini yang menjadi salah tujuan sampai 42 hari. Nah, udah kamu nanti sukses, langsung naik pangkat. Sopo kan naik pangkat memang tapi ada masa jenjang yang kira pirang tahun pik jadi praka ning kopral kan nah olah kepatah putih dari kopral. Oh aja-ajinya setan. Mudah-mudahan cepet naik haji. Kan masih ada kata mudah-mudahan. Kamu baca amalin supaya jualannya laris. Sehari sekian. Ya itu mengarah ke tujuan yang tidak baik begitu. Tidak mengajarkan tawakal kepada Allah dengan pasrah yang tinggi. Memohon dan berharap selalu kepada rahmatnya Allah. Banyak. Ya itu mongkono. Kowe ora kerasa uang ketipu. Ya rupane muslim Islam. Tetapi banyak yang watabi'u ala syayatin. Karena berharap upah yang tidak banyak. Mana upah banyak sih ora apa-apa ini. Oh, ini ngajaran kalau di sambilar wong 5 miliar. Aduh di 100 saya merupus sepira. Dikasih ini begini begitu nih. Tidak penting begitu sudah. Walaqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirah. Padahal walaqad mesti benar-benar alimu pada ngerti sesungguhnya. Laman ishtara. Bahwa orang-orang yang membeli malahu kepada tadi doa-doa mau itu fil akhirati min khalaq. Oh, tidak ada pahala, tidak ada manfaatnya fil akhirati dalam akhirat. Padahal ngerti kayak begitu. Yang ngelakoni amalan-amalan tujuannya kanggo dunia kayak ora fungsi ning akhirat. Wala bisa masyarobi angfusahum. Lan mesti sangat jeleknya masyarobihi orang yang wong sing ngijoli mokon. Wong sing iki ora bagus makne kan. Berharap oleh upahan ngenai ijazah tujuanane mengkono. Wala bisa masyarob blesak-blesake wong jelek-jeleknya orang. Tukar menukar dengan berharap 1 rupiah 2 rupiah lain amalan-amalan dengan tujuan yang tidak bermanfaat. Laukanu ya lamun jika mereka pada mengerti. Semuanya itu sangat jelek, tidak baik, sangat tidak baik. Subhanallah. Baiklah, lurua amalan kang bagus, kang berfungsi di dunia wal akhirah. Apa? Ya mau belajar zikir maring Gusti Allah. Salat dibagusaken karo ilmune salat, karo ilmune ibadah. Segala ibadah disertai karo ilmu berdasarkan hukum-hukum yang sudah diterapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu aja. Dan diajarkan oleh para alim ulama. Ikuti semua perjalanannya, insya Allah selamat. Ya, pengikir semua nama juga. Ini masih menceritakan Bani Israel terus.
Padahal Bani Israil itu selangkah, sudah diganti sebagiannya Yahudi. Setelah Kanjeng Nabi bubar Yahudi, Bani Israil itu bubar. Cuma sebagian bae sing masih kedot. Nah, iku wong-wong Yahudi, wong Israel ya, Bani Israel. Tetapi mlebu ning Yahudi. Ngelompok wani dadi ngaku dadi Yahudi, asale Bani Israel. Dan sebagian akeh mlebu ning Muslim. Sebagian cilik mlebu glondong membentuk begitu ras dengan pengakuannya waqala Yahud. Kurang lebih mudah-mudahan bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Jadi miki intinya begitulah wama apa tadi? Wama ya tabiun aja nganut ning nyanyi ning godane setan. Nah, tapi ini harus kita bisa mengkaji lebih dalam. Bisa setan dari luar, itu ajakan-ajakan lewat orang bisa di dalam hati kita yang selalu mengikuti ketidakmampuan kita di dalam melawan nafsu, itulah setan. Di sampingnya yang selalu dan selalu begitu. Berat rasane nek ora bener-bener pitulunge Gusti Allah wongku ora anjuk. Wongku ora oleh taufik, ora oleh hidayah. Bukan semata-mata pitulunge Gusti Allah, ora sampai ning Gusti Allah mulane orang wong sembayang, orang salat nyampe kepada Allah, sungguh itu namanya hadun atim, kemuliaan sing Gusti Allah. Ya, dalam jumlah dari awal takbir sampai salam satu aja yang tertambat di dalam sholat itu, paling tidak di dalam ketiga kita membaca syahadat, jangan sampai bubar sama sekali dari awal takbir sampai assalamualaikum tidak orang ketemu liko arabi kepada Tuhannya. Aja sampai mubadir, maka orang salam tidak selamat. Setidaknya di dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nikono aja paling tidak syukur dari awal takbir sudah ada, nanti lagi belang lagi hitam lagi, nanti putih lagi, nanti lagi belang-belang apa ya, lumayan belang-belang ada tanda-tandanya gitu, daripada sekali ireng kabeh. Ini lumayan eling gupur ana elinge. Oh, berarti nuduhaken ya salat. Susah ya wong sembahyang ya. Pemahaman cukup saya atau orang nyampe. Pas sikile tempelaken setane aja ndak manji, geblek temen. Setan manjingnya jadi kuku ya orang bisa manjingnya ya. Siapa sikile diajak-ajak kan ya orang tetep ya manjing setan. Karena fawaswas mlebu ning daerah waswas. Ning ati. Kan hati itu sangat luas. Puluhan malaikat bisa masuk, ribuan setan bisa masuk. Hati kayak apa ya Allah, kaya rahasia nih Gusti Allah. Kan begitu. Kanjeng Nabi ngomong ku ringkes. Kemudian Kanjeng Nabi kan tidak rapatkan kakimu kan nenda. Masalah tajiru aji itu. Masalah sih mengkono. Luruskan sholatmu. Rapatkan barisan, lurusan sholatmu, enak ngomongnya, ya, iya aja belak-belok sembayangnya, nembe Allahu Akbar mampir, mampir ini di tempat itu ora karuan, terus rapatkan barisan sholatmu demi kesempurnaan sholatmu. Nah ini pemahaman ini dipaham oleh golongan Muawiyah
secara syariah, secara dhahiriyah. Langsung rep, termasuk sahabat Jahal. Nempel sikile. Golongan sahabat Utsman, sahabat Ali, golongan Said Harisa, dalam kenyataan mengkonon, ai gede-gede endas ya uang. Malah di zaman Kanjeng Nabi sahabat macam-macam. Ini munafik ya zaman Kanjeng Nabi cuma Gusti Allah merungkakan kayak munafik kan. Kanjeng Nabi weruh. Malah bakal ya sampai putune dia dipateni ditugel ndas iki Kanjeng Nabi wis diweruhaken dening Gusti Allah. Asih mateni kae-kae wis weruh. Ya iku wong si anak ini sembayang mau ngintil. Si mateni keluargane ahli Nabi weruh. Sayyid Hasan Husain ya weruh boleh ke bakal mateni itu. Aduh sampai ngenesaken Sayyid Hasan matine diracun, Sayyid Husain matine dipedhugel ndas wis weruh. Bocah wong loro mau cerita saling mengadu rasa. Oleh ilham sing Gusti Allah. Kopi jadi kintil lah maksudnya Pak. Kayak golongannya Muawiyah. Sing mengkafirkan sahabat Ali kan. Itu keras kan. Akhirnya orang tidak dipikir dulu ucapan Kanjeng Nabi iki ya. Anu ucapan Kanjeng Nabi sing Gusti Allah, maknane iku perlu pendalaman dan perlu bertahap. Tidak cukup 1 tahun memahami omongan Kanjeng Nabi, tidak cukup 1 tahun, baik. Wong kayak kita, ya, memahami si jahat itu orang cukup 1 tahun. Karena bapak tak bolak tuh iya, terus sampai maju, enak begitu. Sampai bapak ngerti, oh iya maknane baru terungkap. Waduh lawas ya bapak, kalimahku diwaca. Ya barang wis tua tuh dia ngerti. Solusiku bang painapit ya pak minamit tami api itamami salah. Alamani ana roh kalimah roh hadis kaya ngono. Kayak mikir rapatkan salatmu untuk kesempurnaan salatmu. Apa maknanya iki? Ya wis setelah kemene akan dulu bapak orang nyampe ya Allah. Wah, keucapan seorang rasul bocah. Jadi orang tidak seketika itu kita bisa dianalisis tidak bisa. Tapi golongan Muawiyah seketika itu Kanjeng Nabi ngomong langsung paham syariat. Sikile nepel digambaraken ngono. Mungkin pada nempel. Lah sakjane jerenggah. Kalah di corona ya. Itulah maknanya begitu Aisyah. Ya nek sembayange ora rapet, sap-sape ora rapet, ya aduh, ya pancen ora sempurna. Mulai sing takbir Allahu Akbar. Kena mun ora disambung karo Fatihah. Coba bayangkan. Rusak salat mau. Ora sempurna. Allahu Akbar. Ai sing ngayal dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu syariatnya yang bisa mengakibatkan batalnya sholat. Cara syariah, hakikatnya ternyata di antara takbir ila salam, minat takbir ila salam ora kena bolong sing saben namun kepengen sempurna benar-benar sempurna. Tapi setidaknya lah begitu kita ada usaha untuk sempurna di dalam sholat begitu. Allah ya malah disucikan di situ yang sedurung-durungnya dilatih di Kanjeng Nabi dibersihkan karo wudu dicuciaken atine tujuannya kanggo sembahyang orang ana banyu tayamum tujuannya mengkon bagas disemakan ya Allah ya tujuannya sih makanan tapi kan nikmat sing Gusti Allah iki tujuan nggo barengi eling tujuanane. Nggo nyuciaken ati, padahal masa debu nyuciaken ati, kan ora mancing akal. Debu nyuciaken ati kok ora mancing akal.
Kan begitu. Lalu apanya? Ininya yang dicucikan. Ini sebuah syariat saja begini. Debu, tayamum. Buang disit, kan enak disit kali. Kan caranya kan. Kan. Oh. Nah, jempol ketemu jempol. Jadi ketemu jerici. Besok ganti maning ayam. Saya pertama disit. Tapi ajak kotoran diraupa kan geblek. Lilipan kabeh. Ya iya. Maknanya cukup isyarah saja, Mbak Min. Di mobil sholat ada waktu. Ya sudah pakai jok, pakai kaca, isyarah. Sesungguhnya inilah yang dicuci. Wong pinter hukum enak. Gitu. Sudah ya Allah. Ini mobil. Betul ngerti kamplang pun lagi sembahyang. Tapi ngerti wis. Kemana ning pesawat. Lali orang niat jamak takdim. Nah, lali lupa tidak niat jamak takhir. Ya terpaksa. Kesampaian waktu di dalam pesawat ya sembahyang. Sebisa dalam kondisi apapun begitu. Batal ya tayamum karena banyu angel. Tayamum ya begitu isyarah, kaca itu pasti ada debunya ya. Sudah, ngono. Itu li, iya gampang. Karena itu adalah sebuah isyarah saja, tujuannya adalah apa? Mengiringi ingat kepada Allah. Untuk membersihkan hati. Ya memang tujuannya bukan membuka, membasuh rai supaya ketemu karo Gusti Allah. Basuh tangan supaya beramal saleh. Ya harus sekira. Baca. Aja sampai salah kurang memahami dalam hakikatnya. Kosong orang apa-apa ini tidak ada apa-apanya. Kalau sholat ibadah tanpa mengenal hakikat itu kosong, hampa, betul-betul hampa. Banyu wudu, buang. Perasaannya iya. Cuma dapatnya bahasanya sunnah, ya sunnah apa? Tujuan sunnah itu untuk apa itu? Kan begitu. Karena wudu itu aksiru wujuhaku aidem warjuli kan tujuannya kanggo ditambahil alal qulub, tathurul qulub. Bersihkan hati. Padahal kan banyak. Jangan hati itu lah. Jangan dimaknani hati ini. Sebagai cerita tambah berapa wis semua Jadi malam hari ini begitulah. Hati-hati dengan ajakan setan, nyanyian setan yang ada pada diri kita masing-masing begitu. Berpikirlah, makanya tadi ketika Gusti Allah macakan atau pan maca Quran, pan mau melakukan apapun maknanya mengono. Setiap pekerjaan pasta'id billah, berlindunglah kepada Allah. Jaluk perlindungan ning Gusti Allah. Jangan sampai apa yang diamalkan menjadi fitnah. Itu aja. Intinya begitu sudah. Jangan sampai dibelak-belakan oleh setan. Ya, nanti pun sadar sendiri nanti. Kok ngerti dia waktu asal ngamalakan kok ngerti. Iya, maksudnya muka ini Bapak ngomong itu. Ya benar kan begitu. Pemaning dapat pelajaran oleh hidayah Mas Gusti Allah. Iya benar Bapak ngomong iya benar maksudnya benar. Kok Gusti Allah dia kang ngajaraken. Sementing dia amalkan kono. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.